Salam hebat dan tetap semangat. Kembali saya Suharta STMPD Channel akan merekam atau akan mereview atau akan mendokumentasikan kegiatan pembekalan calon fasilitator guru penggerak atau calon guru penggerak. Ini sebagai dokumentasi untuk mengingat akan proses yang sudah saya lakukan selama 10 hari di tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2021. Baik, saya akan masuk pada Learning Management Systemnya atau LMS-nya. Ini adalah alamat lamannya, yaitu di Sekolah Penggerak Kemdikbud Go ID Guru Penggerak. Saya akan masuk di sini. Oke, ini loading. Kemudian di sini saya sudah langsung sandi sudah saya simpan sehingga langsung masuk. Kemudian diantarkan pada sebuah informasi awal, yaitu menginformasikan bahwa saya lulus untuk seleksi tahap kedua dan akan mengikuti tahap pembekalan ya tanggal 16 sampai 26 Maret 2021. Ini saya tutup. Oke, kemudian masuk pada menu bimbingan teknis. Cukup bertahap untuk bisa masuk ke LMS-nya. Oke, kemudian ini ada menu diklatku, masuk di sini dan masuk ke tautan modul. Baik, saya tutup. Oke, di sini ada beberapa menu-menu ya, menu bar ya, istilahnya ya. Ini adalah kegiatan yang harus dilakukan selama 10 hari. Jadi ada pendahuluan, ada paket modul 1.1, modul 2, modul 3 dan seterusnya. Dan di sini ada pembekalan calon fasilitator. Saya akan melihat dulu untuk kegiatan pembekalan calon fasilitator apakah selama 10 hari ini semuanya sudah saya lakukan dengan baik, dengan ditandai adanya checklist di setiap kegiatan. Ini pembelajaran yang pertama tanggal 16 Maret 2021. Oke, diawali dengan pembukaan melalui web meeting menggunakan aplikasi Zoom. Sudah dilaksanakan. Kemudian persiapan platform dan orientasi juga melalui web meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting juga sudah. Jadi kalau menggunakan web meeting Zoom ini, maka kegiatan di kelas besar ya. Hari pertama sudah terchecklist semuanya. Kemudian hari kedua yaitu tanggal 17 Maret 2021. Oke, di sini dari mulai refleksi penerapan program pengembangan profesi guru ini menggunakan juga Zoom meeting atau web meeting sudah. Kemudian media fasilitasi berbasis teknologi masih menggunakan aplikasi Zoom untuk web meeting. Kemudian diskusi belajar mandiri modul 1.1 ini juga sudah terchecklist. Kemudian refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau kita singkat dengan KHD juga sudah terchecklist. Kemudian ini ada Google Meet. Ini kalau Google Meet berarti kegiatan dalam bentuk kelas kecil ya, kelas kecil. Jadi khusus saya masuk pada kelas B ya. Ini sudah dilaksanakan, yaitu penguatan filosofi pendidikan nasional KHD melalui Gmeet atau dengan web meeting. Kemudian di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya, dilaksanakan tanggal jam 15.30 sampai 17.30 WIB.
Kemudian setiap hari ada refleksi hasil belajar. Ini dimulai dari hari kedua sudah ada refleksi dan sudah saya laksanakan. Hari ketiga, tanggal 18 Maret 2021. Ini diawali dengan konsep dan prinsip pendidikan orang dewasa atau POD melalui Zoom Cloud Meeting, web meeting sudah. Dan ada diskusi belajar mandiri, ya, juga sudah terlaksana, terchecklist. Kemudian refleksi filosofis pendidikan nasional KHD melalui Google Meeting, terchecklist. Kemudian diakhiri dengan refleksi hasil belajar hari ketiga juga sudah terchecklist. Oke, kemudian hari keempat tanggal 19 Maret 2021 saya lihat atau kita lihat tanya jawab modul 1.1 melalui Zoom Cloud Meeting, web meeting sudah terchecklist. Diskusi nilai-nilai dan peran guru penggerak modul 1.2 juga sudah terchecklist. Refleksi nilai-nilai dan peran guru penggerak modul 1.2 sudah terchecklist. Kemudian ada lagi web meeting melalui Google Meet, yaitu penguatan nilai-nilai dan peran guru penggerak juga sudah terchecklist. Kemudian diakhiri dengan refleksi hasil belajar hari keempat juga sudah terchecklist. Oke, kemudian hari kelima tanggal 20 Maret 2021. Ini diawali dengan refleksi nilai-nilai dan peran guru penggerak menggunakan Google Meeting, ya, sudah terchecklist. Tanya jawab modul 1.2 dengan menggunakan aplikasi Zoom, ini kelas besar, sudah terchecklist. Diskusi visi guru penggerak modul 1.3 sudah terchecklist. Refleksi nilai-nilai dan peran guru penggerak modul 1.3 juga sudah terchecklist. Kemudian di sini ada penguatan visi guru penggerak melalui web meeting menggunakan Google Meet juga sudah terchecklist, dan diakhiri dengan refleksi hasil belajar dari kelima juga sudah terchecklist. Hari ke-6 yaitu tanggal 22 Maret 2021. Ini kita akan lihat. Jadi diawali dengan Google Meet, yaitu tentang refleksi visi guru penggerak sudah terchecklist. Tanya jawab modul 1.3 menggunakan Zoom meeting di kelas besar, ya, sudah terchecklist juga. Diskusi budaya positif modul 1.4 sudah terchecklist. Refleksi budaya positif modul 1.4 sudah terchecklist. Kemudian ada lagi web meeting dengan Google Meet juga sudah terchecklist tentang penguatan budaya positif. Diakhiri dengan refleksi hasil belajar hari ke-6 juga sudah terchecklist. Dan ini adalah unggah tugas simulasi paket modul 1, rubrik refleksi, ya, dan sebagainya juga sudah terchecklist. Dan hari ke-7 tanggal 23 Maret 2021 ini dimulai juga dengan web meeting dengan Google Meet juga sudah terlaksana. Tanya jawab modul 1.4 melalui Zoom Cloud Meeting, ya, sudah terlaksana. Kemudian diskusi praktek pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu modul 2.1 sudah dilaksanakan, ya. Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan pada kegiatan belajar mandiri modul 2.1. Kemudian ini ada refleksi praktek pembelajaran yang berpihak pada murid modul 2.1 juga sudah terchecklist. Kemudian diakhiri dengan refleksi hasil belajar hari ke-7 juga sudah terchecklist. Baik, sekarang hari ke-8 tanggal 24 Maret 2021. Diawali dengan diskusi pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2 juga sudah terchecklist. Refleksi pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2 juga sudah terchecklist. Diskusi coaching juga sudah terchecklist untuk modul 2.3. Refleksi coaching, ya, sudah di modul 2.3 juga sudah terchecklist. Kemudian ada web meeting melalui Google Meet yaitu penguatan paket modul 2 juga sudah terchecklist. Kemudian refleksi di hasil belajar hari ke-8 juga sudah terchecklist. Kemudian juga ada unggah paket modul 2 juga sudah dilaksanakan. Rubrik refleksi paket modul 2 juga sudah dilaksanakan.
Oke, kemudian pembelajaran hari ke-9 tanggal 25 Maret 2021. Ini juga ada beberapa, diawali dengan diskusi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 3.1 juga sudah terchecklist refleksi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Juga sudah terchecklist diskusi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada modul 3.2 juga sudah terchecklist refleksi pemimpin dalam dan pengelolaan sumber daya. Modul 3.2 juga sudah terchecklist diskusi pengelolaan program yang berdampak pada murid, itu pada modul 3.3 juga sudah terchecklist refleksi pengelolaan program dan yang berdampak pada murid. Modul 3.3 juga sudah terchecklist. Kemudian di sini ada refleksi hasil belajar hari ke-9 juga sudah terlaksanakan. Kemudian unggah tugas modul 3 juga sudah terchecklist. Kemudian rubrik refleksi juga sudah terchecklist. Sekarang hari ke-10, ini ada penguatan paket modul web meeting. Ini kelas besar menggunakan kelas kecil ya, ini menggunakan Google Meet sudah dilaksanakan. Kemudian hari itu bukan tes akhir tetapi koordinasi pelaksanaan dan penutupan ya. Pada kelas besar menggunakan Zoom Cloud Meeting sudah dilaksanakan. Kemudian baru ditutup dengan tes akhir. Itu kemarin LMS-nya untuk tes akhir itu dibuka pukul 15 ya. Untuk sudah dibuka. Oke, ini dokumentasi karena hari ini tanggal 27 Maret 2021 ada informasi bahwa LMS ini nanti jam 16 atau pukul 16 waktu Indonesia bagian barat sudah akan terkunci, tidak bisa dibuka lagi. Ini mumpung belum terkunci maka saya akan dokumentasikan untuk sebagai kenang-kenangan ya, karena 10 hari ternyata juga membutuhkan sebuah energi dan waktu yang luar biasa. Mungkin sedikit ini beberapa paket modul ya. Ini adalah modul kelas B pembelajaran calon fasilitator. Untuk kemudian masuk ke sana saya harus mengganti peran atau role sebagai student ya. Oke, sebagai student ini saya klik sebagai student ya, sehingga kemudian di sini saya sudah menjadi student ya, karena student dalam hal ini adalah nanti calon guru penggerak yang harus difasilitasi. Oke, kemudian ini ada paket, ada pendahuluan. Isinya ini apa? Adalah informasi dan pengumuman, ada pengantar program, bahan pendukung yang bisa diunduh. Di sini ada bahan pendukung terbaru URL. Kemudian paket modul 1. Paket modul 1 ada 3 modul, yaitu modul 11, 12, 13 dan 14 ya. Kemudian di sini sudah masuk, di sini adalah ada kuesioner ya. Ini untuk yang awal, ada tes awal juga, ada tes kuesioner ekspektasi peserta ya pada lokakarya perdana. Nah, tetapi kemarin kita cukup pada tes awal dan ini sudah checklist juga. Oke, coba kita akan masuk pada modul 1.1. Oke, modul 1.1 1.1a tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara ya. Ini nanti yang harus kita pelajari. Ada sekian alur ya. Jadi ada yang disebut dengan alur merdeka, M, E, R, R, D, EKA ya. Ini harus dilalui semuanya ya, ini harus dilalui semuanya. Daftar hadir ini tentunya sudah ada, setiap hari harus mengisi daftar hadir. Kalau sudah mengisi harus di checklist. Kemudian dimulai dari diri ya. Ini kalau coba saya akan klik ya, apa yang harus dilaksanakan di sana. Untuk mulai dari diri ya, di sini sudah ada apa namanya
beberapa refleksi awal gitu ya untuk calon fasilitator atau nanti calon guru penggerak. Oke sahabat, saya akan kembali ke sini. Ini adalah mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, yaitu alur kedua E ya. Di sini adalah merupakan apa ya, materi-materi awal ya yang harus dipelajari oleh fasilitator, nantinya akan dipelajari juga oleh calon guru penggerak. Ada sekian ya. Ini adalah, nih coba kita akan buka apa yang ada di sana ya. Oke. Oh, ini sudah nggak bisa sudah nggak bisa dianu lagi ya ini ya. Oke, sudah nggak bisa lagi dilihat ini ya. Mungkin juga sudah mulai terkunci atau bagaimana ini ya. Coba. Ya, ini mestinya pada saat masuk di sini sudah bisa masuk ke menu-menu ini yang berupa ya bacaan-bacaan yang harus diperhatikan, bahkan ada video-video yang juga harus dipelajari untuk bisa masuk pada alur berikutnya. Baik, coba kita akan masuk lagi ke sini. Alur berikutnya adalah setelah M, E berarti R ya. R adalah ruang kolaborasi ya. Jadi nanti mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Nah, terus ini setelah R ada R berikutnya adalah refleksi terbimbing. Setelah itu kemudian demonstrasi kontekstual alur D, kemudian elaborasi pemahaman, K-nya adalah koneksi antar materi dan aksi nyata. Ini alur merdeka yang harus dilakukan ya, harus dikerjakan sehingga kemudian kita mengerjakan dalam satu alur untuk modul 1.1 sampai modul terakhir ya. Ini oke, ini ada penutup modul, umpan balik akhir modul, ini sudah dilaksanakan semua. Begitu juga untuk modul 1.2 juga sama ya, dan seterusnya saya kira juga sama. Ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Ini saya bukan buka sendiri dulu sebentar. Sama, alurnya juga merdeka. Kemudian untuk modul 1.3 juga sama, menggunakan sintak alur merdeka juga. Ini tentang visi guru penggerak juga sama ya. Kemudian alur 1.4 juga sama juga. Selalu alurnya adalah alur tentang budaya positif ya, ini juga sama. Oke, kemudian setelah itu adalah paket modul 2. Paket modul 2 ada 3 modul. 2.1 itu adalah tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini pun juga sama, alurnya juga merdeka ya. Kemudian modul 2.2 juga sama, ini tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ini juga sama, alurnya merdeka juga. Kemudian 2.3 itu tentang kucing ya. Ini tentang juga sama ya, alurnya merdeka. Paket 3, ini paket terakhir, yaitu adalah tentang untuk 3.1. ini ada 3 paket modul paket 3. 3.1 berbicara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sama, alurnya juga merdeka juga. Kemudian 3.2 itu tentang, coba lihat, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sama juga isinya ya. Kemudian modul 3.3 adalah tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini juga seperti itu. Baik, jadi itu ya ini sekedar apa namanya ya, sekadar untuk dokumentasi, untuk pengingat bagaimana saya pribadi dan teman-teman tentunya sudah melakukan sebuah kegiatan yang cukup luar biasa. Dari sisi materinya luar biasa, dari sisi waktu yang harus kita lalui juga luar biasa, karena materi ini
nanti akan diterima oleh calon guru penggerak selama 9 bulan. Kemudian fasilitator memfasilitasi calon guru penggerak selama 6 bulan, dan ini harus dipahami oleh calon fasilitator dalam waktu 10 hari. Bisa dibayangkan betapa kami harus menelusuri LMS ini, kemudian belajar mengerjakan atau juga membaca literasi yang ada. Kemudian kita harus terus searching di LMS dengan tugas-tugas yang sudah harus dilakukan sampai keluar checklist pada setiap kotak itu. Kemudian dari sisi materi juga luar biasa, dari sisi waktu 10 hari untuk kemudian harus nanti kami akan distribusikan kompetensi pemahaman ini kepada calon guru penggerak selama 6 bulan. Samping itu juga secara energi mulai jam 7 pagi sampai malam ya, sampai biasanya ya sampai jam-jam 5 ya sore ya, jam 17. Setelah itu kami juga harus mengerjakan lagi, kadang-kadang harus sampai larut ya, dengan deadline waktu, dengan upaya bahwa kami harus bisa memenuhi target-target yang sudah ditetapkan di LMS ini. Itu pengalamannya luar biasa, tetapi juga ini membelajarkan bagi kita semuanya bahwa kita harus terus belajar, dan hal-hal terkait dengan program guru penggerak ini juga cukup bagus sekali, karena berawal dari filosofi tokoh pendidikan nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip pemikiran beliau yang harus kita gali kembali ya, sehingga kemudian nanti menjadi sebuah dasar untuk kita laksanakan di kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun pengelolaan satuan pendidikan. Ini saya kira yang bisa saya coba review, refleksi, dan akhirnya saya dokumentasikan. Semoga ini menjadi sebuah track record perjalanan saya sebagai peserta pembekalan calon fasilitator. Semoga bermanfaat, kemudian tetap bergerak ya, tetap bergerak dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia, dan salam hebat.